kamu dan hartamu milik orang tuamu. Itu versi fikih. Tapi dalam bab tauhid, bab akidah tidak. Lillahi ma fis samawati wal ard. Semua milik Allah, suka-suka Allah. Oke. Yang pertama harus kita lakukan apa? Tashihun niyah. Bahwa anak itu bukan milik kita. Walaupun dihukum fikih, anta wa maluka li abik, rawahu Ibn Majah. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Itu versi fikih. Tapi dalam bab tauhid, bab akidah tidak. Lillahi ma fis samawati wal ard. Semua milik Allah, suka-suka Allah. Bapak waktu punya anak itu bisa ngatur nggak Pak? Saya pengen cewek, dapat cewek nggak Pak? Nggak bisa ya. Mukanya pengen mirip saya, bisa nggak? Nggak bisa ya. Artinya bukan kita yang mencipta si anak, bukan kita yang atur si anak. Maka hak si anak pulangkan kepada yang punya. Kita cuma dapat titipan. Kita ini cuma titipan. Enak jadi bapak atau ibu? Bapak. Enak jadi bapak apa ibu? Ibu. Sebenarnya dua-duanya salah. Kan bapak nggak pernah jadi ibu. Ibu pernah jadi bapak nggak? Itu pertanyaan jebakan. Masih mau jawab nggak? Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada di Quran, hal ta'lamu lahu samiyya, tak perlu dijawab. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Mereka jawab la yaquluna Allah, padahal enggak perlu dijawab. Kalau akhir surat At-Tin apa? Alaihissallah. Ya, perlu dijawab. Betul kalau ahlul qiraah bilang bala, padahal enggak perlu dijawab. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab, ya. Jadi saya ulang pertanyaannya, enak jadi bapak atau ibu? Senyum aja ya. Laki-laki itu enaknya cuma sebentar. Ibu itu enaknya sepanjang badan. Serius. Ada yang ketawa. Tapi sakitnya juga sebanyak badan. Jadi berimbang. Maka perempuan itu jangan coba-coba disentuh, berbahaya. Ya, apalagi suaminya gak di rumah, jangan coba-coba dekati. Nabi mengatakan, la tadkhulul mughayyabat, jangan masuk ke rumah yang suaminya tidak di rumah. Jadi yang pertama apa? Tashihun. Iya, pulangkan bahwa anak adalah amanah dari Allah. Kita ini cuma alat titipan. Kalau dititip, gimana kalau kita dapat titipan? Kita jaga nggak titipannya? Kalau dapat wasiat dari orang tua, jaga wasiatnya. Ini yang wasiat Allah, gimana? Itu lebih serius lagi. Jika anak diwasiatkan tentang orang tuanya, apalagi orang tuanya, dia pasti diwasiatkan tentang anak-anaknya. Maka berkatalah seorang nabi, keturunan dari Nabi Ishak, ketika beliau hendak wafat. Nabi Ishak punya anak. Siapa anaknya? Nabi Ishak punya anak, satu doang. Siapa nama anak Nabi Ishak? Ya'qub. Nabi Ya'qub itu ayah dari Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, jadi beliau nggak nanya pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Beliau cuma bertanya, pertanyaannya mesti dijawab. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelahku? Jadi orang tua nggak nanya, nanti kalian sekolahnya apa nak, makannya apa nak, nggak ditanya begitu. Itu Allah sudah jamin. Tapi yang dikhawatirkan oleh Sayyiduna Ya'qub alaihissalam, apa yang disembah anak-anaknya ketika beliau wafat. Nah, kita begitu nggak?
Ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau anaknya minta doa, doanya gimana? Semoga lancar rezeki, gitu ya. Bener? Beda sama guru. Guru kalau doain murid, semoga engkau selamat dunia akhirat. Lebih cakep mana? Lebih tinggi sisi keorangtuaan guru atau orang tua biologis? Guru. Kalau orang tua cuma doain kamu sehat-sehat ya nak ya, lancar rezeki. Berarti dia nggak memikirkan husnul khotimah, suul khotimah, nggak memikirkan masuk ke kubur. Itu sebabnya kebanyakan orang tua hubungan kita cuma sampai hayat ini berakhir. Selebihnya hubungannya gurumu siapa? Mau jadi orang tua begitu? Maka jadilah orang tua seperti Nabiullah Ya'qub. Nabiullah Ya'qub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Orang tua begini sekaligus jadi guru. Walaupun sekolah tidak tinggi, kita boleh bertanya kepada anak-anak. Cuma kalau bapak ibu ini bukan ustadz, ustazah, jangan ceramahin anak. Kan bukan berceramah. Untuk anaknya santri, dia bilang, kalau orang ini Madura bilang iya apa? Gimana? Enggak gitu orang Jawa. Hah? Eki, kayak nama temanku Eki gitu ya. Hengki. Astagfirullah. Mohon maaf ya Bu, susah mengulangnya. Harus kursus bahasa Madura ini ya. Hengki gitu ya. Sahih. Ya udah saya pakai bahasa Jawa deh. Nggih gitu kan. Bener kalau orang Jawa gitu kan. Anaknya ustadz diceramain. Untung anaknya ustadz santri, maka dia tahu adab kepada orang tuanya. Dia bilang, "Ya, baik." Ya, padahal orang tuanya ngomongnya belepotan gak jelas. Bukan ustadz, ustazah, tapi ceramain anak. Tapi kalau anaknya santri dia beradab. Kalau anaknya gak santri, dia bilang apa? "Cukup lah Pak. Udah lama. Saya juga tahu." Ada lagi yang parah, tiba-tiba dia kabur.